Baik, terima kasih kepada Pak Erwin dan juga kepada Pak Yusuf yang telah meluangkan waktunya sehingga saya dapat mempresentasikan laporan hasil kuliah kerja lapangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Raha Datul Aisy dengan NPM 10060218018. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Pemodelan Matematika untuk Mengestimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNPB di KPKNL Bandung. KPKNL Bandung merupakan unit vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN yang mengembangkan visi dan misi DJKN tersebut untuk melaksanakan pelayanan kekayaan, penilaian, urusan piutang, juga lelang. Sehingga KPKNL bersama DJKN ini berusaha untuk meningkatkan kontribusi PNPB melalui optimalisasi pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang, juga penilaian. Adapun struktur organisasi KPKNL itu sendiri dipimpin oleh seorang kepala, di bawahnya terdapat kepala subbagian, dan di bawahnya terdapat kepala dari seksi-seksi yang bersama-sama menjalankan tugas dan fungsi KPKNL itu sendiri. Pembuatan laporan ini dilatar belakangi dari anggaran utama negara atau APBN yang merupakan kontribusi utama kas negara yang dipertanggungjawabkan kepada instansi pemerintah, salah satunya KPKNL Bandung. Penerimaan negara bukan pajak ini didapat dari optimalisasi pengurusan piutang dan juga lelang. Oleh karena itu, terdapat dua masalah, antara lain yang pertama, bagaimana hasil estimasi dari model eksponensial terbaik dalam mengestimasi pendapatan negara bukan pajak di KPKNL Bandung tahun 2017 dan 2018. Yang kedua, bagaimana penerapan model eksponensial terhadap data realisasi PNPB di KPKNL Bandung, dengan tujuannya yang pertama untuk mengetahui hasil estimasi dan model eksponensial terbaik dalam mengestimasi pendapatan negara bukan pajak di KPKNL Bandung tahun 2017 dan 2018. Yang kedua, mengetahui penerapan model eksponensial terhadap data realisasi PNPB di KPKNL Bandung. Dengan pembahasannya sebagai berikut. Nah, penggunaan model matematika persamaan diferensial di sini karena persamaan diferensial ini mencoba untuk menggambarkan fenomena kehidupan nyata sehingga dapat digunakan untuk mengestimasi pendapatan negara bukan pajak. Nah, persamaan diferensial ini bentuk umumnya itu dy per dx sama dengan fungsi dari x, y. Nah, jika kita ketahui persamaan diferensial ini melibatkan turunan dan integral. Sehingga dari persamaan diferensial sederhana dp per dt sama dengan kp membentuk suatu solusi khusus, yaitu membentuk PT sama dengan P0 dikalikan E pangkat K kali T min T0, yaitu membentuk solusi model eksponensial. Nah, model eksponensial ini yang nantinya akan kita pakai untuk mengestimasi penerimaan negara bukan pajak yang tadi. Dengan menggunakan data realisasi pendapatan pengurusan piutang di KPKNL Bandung dari tahun 2012 sebesar 111407517, kemudian di tahun 2013 naik menjadi 135376117, di tahun 2014 juga naik lagi menjadi 255663561, kemudian di tahun 2015 juga naik lagi yaitu 320 380 dan di tahun 2016 sebesar 413982191. Jika kita plot dengan grafik, terlihat bahwa realisasi pendapatan dari tahun 2012 sampai 2016 itu membentuk fungsi naik. Gitu.
penggunaan model eksponensial di sini karena jika dilihat dari data, realisasi pendapatan berbanding lurus dengan waktu. Makanya kita menggunakan model eksponensial di sini untuk mengestimasinya, yaitu PT sama dengan P0 dikalikan E pangkat K dikali T min T0. Kita definisikan bahwa P ini merupakan realisasi pendapatan di tahun 2013 sebesar 135.376.117 dan untuk P0 ini realisasi pendapatan di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2012 sebesar 111.407.517. Nah, dengan T-nya tadi di tahun 2013 dan T0-nya di tahun 2012. Sehingga P dibagi P0 sama dengan E pangkat K kali T min T0, yaitu kita bagi P dibagi P0-nya sama dengan E pangkat K dikalikan T-nya 2013 dikurangi 2012. Sehingga hasil pembagian ini itu 1,215143472 sama dengan E pangkat K dikalikan 2013 dikurangi 2012 kan 1, jadi E pangkat K. Sehingga untuk mencari K sama dengan ln dari 1,215143472 sama dengan 0,194862154. Nah, Kak yang kita dapat tadi itu bergerak sesuai waktunya, sesuai T-nya. Nah, Kak yang tadi kita masukkan ke dalam model eksponensial pertama, yaitu PT sama dengan 111407517 dikalikan E pangkat K, yaitu 0,194862154 dikalikan T min T0. Kita lihat model eksponensial ini laju relatifnya sebesar 19,4%. Nah, untuk mencari realisasi pendapatan di tahun 2012 menggunakan prediksi model eksponensial pertama, maka kita masukkan saja T-nya 2012 sama dengan 111407517 dikalikan E pangkat K dikali T-nya 2012 dikurangin 2012 sebagai T0-nya sama dengan 111407517. Nah, setelah itu kita cari galatnya untuk galat pertama, yaitu sama dengan nilai sesungguhnya dikurangi nilai prediksi dibagi nilai sesungguhnya dikalikan 100%. Galat yang dihasilkan sebesar 0%. Selanjutnya kita akan mencari realisasi pendapatan di tahun 2013. Sama dengan 111.407.517 dikalikan E pangkat K dikalikan T-nya karena di tahun 2013, maka 2013 dikurangi 2012 sebesar 135.376.117. Kita dapat untuk galat yang kedua sebesar 21,51%. Nah, untuk realisasi pendapatan di tahun 2014 sama seperti cara sebelumnya, kita tinggal ganti di T bagian sini yaitu tahun 2014. Sehingga pendapatannya sebesar 164.501.404. Terus kita dapatkan juga galat yang ketiganya sebesar 47,65%. Sama dengan cara sebelumnya, sehingga didapatkan galat dari galat pertama sampai galat yang terakhir, kita jumlahkan dan kita bagi banyak elemennya sebanyak 5. Didapat galat modal eksponensial pertama sebesar 53,32%. Sehingga dengan cara yang sama kita peroleh modal eksponensial 2 dengan bentuk PT sama dengan
111407517 dikalikan F40,4153337781 dikalikan T min T0. Diperoleh galaknya sebesar 171,004%. Untuk model eksponensial 3 diperoleh galaknya 128,19%. Untuk model eksponensial 4 diperoleh galaknya 114,16%. Jika kita bandingkan model eksponensial pertama dengan model eksponensial keempat, itu MAPE atau galat yang terkecilnya ada di model eksponensial pertama. Oleh karenanya, model eksponensial pertama kita pilih untuk mengestimasi PNPB tersebut. Selanjutnya, kita akan mencari realisasi pendapatan di tahun 2017 sama 2018 menggunakan model eksponensial pertama. Diperoleh pendapatan di tahun 2017 sebesar 2.105.156.454 perak dan di tahun 2018 sebesar 3.508.657.439 perak. Sehingga hasil prediksi PNPB menggunakan model eksponensial 1 dari tahun 2012 sampai 2018 itu membentuk grafik eksponensial yang naik. Jadi untuk kesimpulannya, pemodelan matematika yaitu persamaan diferensial dapat diterapkan dalam fenomena nyata, yaitu untuk mengestimasi penerimaan negara bukan pajak menggunakan model eksponensial terbaik, yaitu model eksponensial pertama, sehingga dapat dicari realisasi pendapatan di tahun 2017 dan 2018. Yaitu untuk di tahun 2017 sebesar 2.905.156.454 perak dan di tahun 2018 sebesar 3.508.657.439 perak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam segi penyampaian materi ataupun dalam segi kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.